Bidaraini amin amin wa ya mujibas sa'ilin wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jami'il awliya'i tis'ah wa li jami'il awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunia wa li jami'il muassis jami'a nahdlatul ulama radhiyallahu anhum wa an sayyidi sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin annallaha ta'ala yahmina bi himayatihim wa yumiduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wa liqadai hajatina min hawaiji dunya wal akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu program spesial Ramadan kita yang kita isi dengan khotmil Quran yang insya Allah besok pagi besok sore ya, besok sore kita akan mengkhatamkan Al-Quran kita. Kenapa kok tidak sampai dihatamkan malam hari ini? Karena keterangan yang ada di dalam kitab Azkarun Nawawi, salah satu caranya untuk menghatamkan Al-Quran yang pertama, Al-Quran itu tidak seyogyanya dihatamkan dalam satu hari. Itu dianggap kurang bagus kalau dihatamkan satu hari. Itu keterangannya ada di dalam kitab Azkar Nawawi. Yang bagus itu minimal 3 hari. Terus kalau mulainya malam hari, usahakan hatamnya itu di waktu siang hari. Itu salah satu etika dan tata krama dalam membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Semoga kita yang berkumpul di malam hari ini besok juga bisa ikut berkumpul dalam proses hataman Al-Quran dalam rangka acara Nuzulul Quran, sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari Nuzulul Al-Quran. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti senantiasa kita harapkan syafaatnya, dan semoga kita yang hadir pada malam hari ini kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, karena ini adalah bagian dari rangkaian program spesial Ramadan, yaitu pembacaan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah kalau mau dihatamkan masih kurang 7 lembar. Padahal targetnya itu tanggal 15 kita itu hatam. Tanggal 15 itu hatam, ini sudah masuk pada malam ke-16. Tapi insya Allah tetap akan kita hatamkan mungkin di lain waktu, atau tergantung nanti bagaimana setelahnya kita mengikuti acara Nuzulul Quran. Cuman paling tidak pada malam hari ini insya Allah akan kita selesaikan pembacaannya, karena ini sudah masuk pada bab tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan ini pembahasannya masuk pada tanda-tanda kecil dari akhir zaman. Dan insya Allah akan kita selesaikan tanda-tanda kecil yang mendekati akhir zaman. Sehingga ketika kita mau melanjutkan, itu sudah masuk pada tanda-tandanya hari kiamat, yang merupakan itu bagian dari tanda-tanda besar. Yang tanda besar itu salah satunya ketika matahari sudah terbit dari barat. Itu adalah tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat. Yang kemarin kita baca itu adalah tanda-tanda hari kiamat yang masuk kategori kecil.
Jadi tapping masuk pada kategori tanda-tanda kiamat kecil, di mana terakhir kita membahas salah satunya itu adalah ketika perzinahan itu sudah mulai merajalela, di mana orang yang paling hebat itu, orang yang paling hebat, paling berani di dalam agama Islam itu hanya bisa ngomongi tandeweng, tidak bisa memberhentikan. Seperti hadis kemarin yang kita baca, ketika sudah terjadi ada seorang perempuan yang lewat, hadisnya kan seperti itu, ketika ada seorang perempuan lewat dalam sebuah kelompok, tiba-tiba oleh kelompok itu perempuan itu ditarik bajunya, ya kan? Itu hadis yang kemarin, sama seperti nariknya kambing, narik buntutnya kambing. Jadi pemerkosaan ada di depan, orang yang paling kuat dalam urusan agama itu tidak bisa memberhentikan, hanya bilang apakah kamu tidak bisa melakukan hal itu di belakang tembok, hanya seperti itu. Padahal jelas pemerkosaan, atau kalau dilihat dari hadis ini, pemerkosaan itu sudah ada di depan mata, dan orang yang melarang seperti itu hanya menyampaikan untuk dilakukan di belakang tembok, itu sudah sama seperti kalau pada zamannya Rasulullah itu disamakan seperti Sayyidina Umar, yaitu orang yang paling kuat dalam urusan agama, orang yang paling keras dalam urusan agama. Tapi di akhir zaman, orang yang paling kuat dalam memegang agama itu tidak bisa banyak memberhentikan kemaksiatan yang sudah merajalela. Nah, itu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Semoga kita yang hadir di sini tetap diberi kekuatan oleh Allah, sanggup memberhentikan dan melarang dengan keras terhadap kemaksiatan yang betul-betul sudah ditampakkan di depan mata. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya terkait dengan tanda-tanda kiamat. Kita bacakan redaksinya, itu kalau di terjemahannya insya Allah ada di halaman 74. Di halaman 74. Nggak tahu kitabnya masih ada apa enggak? Kayaknya masih tinggal 2 itu. Itu boleh dibawa dan itu gratis. Kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sailin. Wa minha lan iku setengah saking imarat utawa tangga-tanggane dina kiamat, la takumu ora bakal tumeka utawa ora bakal jumeneng apa as-saatu dina kiamat, hatta tatana karo hingga padha ingkar-ingkaran apa al-qulubu pira-pira ati, wa takhtalifa lan padha sulaya apa al-aqawilu pira-pira ucapan, wa yakhtalifa lan ya padha sulaya apa al-ikhwanu sedulur minal abi saking jalur bapak wal ummi lan saking jalur ibu fitini yang dalam urusan agama. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Ad-Dailami, Imam Dailami, an Hudzaifah saking sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Tanda hari kiamat, tanda dekatnya hari kiamat yaitu ketika banyaknya hati yang sudah saling membenci tapi diam. Terus watakhtalifu al-aqawil, dan banyaknya perselisihan yang tampak di depan mata kita. Bahkan dalam satu keluarga pun itu banyak terjadi perbedaan dalam urusan agama. Maksudnya bagaimana? Ketika banyaknya terjadi perbedaan di dalam urusan agama dalam sebuah keluarga, itu pertanda kalau keluarga itu tidak bisa membawa keluarganya dalam memahami agama yang sama. Sehingga orang keluarganya itu tidak bisa menjadi contoh bagi anaknya dalam urusan agama. Sehingga kadang anaknya itu berselisih paham agama dengan keluarga. Itu yang dimaksud dengan wayakhtalifu al-ikhwan minal abfiddin. Jadi dalam satu keluarga itu sudah berbeda dalam urusan agama. Artinya orang tuanya sudah tidak bisa membawa anaknya dalam memahami agama sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang tuanya. Bahkan sebuah peristiwa itu pernah terjadi dan juga saya alami. Salah satu murid saya itu ada yang kena sebuah paham sampai ngafirno wong tuane.
Itu sudah terjadi pada saat saya waktu ada di Malang. Ya itu tadi, karena orang tuanya yang sudah belajar agama itu tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi anak, dan itu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Jadi kalau pada akhir zaman banyak yang seperti itu, ya itu sudah, ya memang kayak gitu sudah hadisnya Rasulullah. Terus banyak orang yang ingkar secara hati, tapi seolah-olah dalam pembicaraan dia sama gitu loh. Jadi seolah-olah mendukung tapi aslinya jijik gitu loh. Jadi sudah tidak bisa dibedakan mana musuh dan mana kawan. Terus yang berikutnya tandanya itu sudah banyak terjadi perselisihan di mana-mana. Itu adalah tanda kecil dari dekatnya hari kiamat. Lanjut lagi, wa minha, hadisnya itu adalah wa minha lan iku setengah sangking imarat la takum ora bakal jumeneng opo as-saatu kiamat hatta tattakhidha hingga hatta tutakhoda hingga den dopo sopo al masjidu opo al masajidu piro-piro masjid konatiro ing piro-piro kantor, piro-piro kantor. Jadi masjid itu hanya sebagai tempat pelayanan zakat, ya macam-macam lah. Fala yusjadu lan ora den gawe sujud lillahi makrana Gusti Allah fiha ing dalam masjid. Wa hatta yab'asa lan hingga ngutus sapa al-hulamu anak asyaikha ing wong tuwa dari dan ing tukang tulis bainal ufuqaini ing dalam antarane pejajan loro. Wa hatta yablugha lan hingga tumeka sapa atadir wong kang dagang bainal ufuqaini ing dalam antarane pejajan loro. Fala yajidu tetapine ora nemu sapa tajir ribhan ing bati. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Tabrani, Imam Tabrani an Ibnu Mas'udin, dan riwayatake saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Wa huwa utawi hadis iku kinayatun dadi kinayah an adamir rubati saking ora onone demen fis sholati ing dalam nglakoni salat, wa adamit tawqiri lan ora anane ngormati sapa tawqir sogiri lan ora anane oleh ngormatine wong anom al kabira ing wong kang tuwa, wa adamil barokati lan ora onone berkat fit tijarati ing dalam perdagangan li ghalabatil kadhibi krana ngelendene penggawe goro wal ghisilan bujuk alat tujari ing atase pira-pira wong kang dagang. Hadis yang berikutnya, ya kata Rasulullah di sini itu dijelaskan oleh Kyai Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya, kiamat itu tidak akan pernah terjadi sampai masjid itu seolah sebagai sebuah kantor, di mana di dalamnya tidak banyak melakukan sesuatu yang ditujukan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat media amal, tempat banyak toh di dalam masjid itu ada lazismu, banyak bisa membantu orang, tapi yang beribadah di dalam masjid itu sudah tidak ada. Jadi masjid tak hanya menjadi tempat pelayanan masyarakat saja, tapi tidak menjadi tempat untuk bersujud kepada Allah. Boleh kita lihat kalau masjid-masjid kita, semoga tidak sampai seperti itu, amin Allahumma amin. Terus yang berikutnya itu adalah hadis yang di atas itu, ada seorang tua, ada seorang anak, sampai seorang anak kepada orang tua itu hanya seperti orang yang tukang kirim makanan. Jadi wong tuane itu diramut podone dirawat sama seperti orang yang hanya mengirim makanan. Jadi yang penting orang tuanya itu dikasih makan saja, perhatiannya sudah ada, kepeduliannya sudah ada. Yang penting orang tuanya sudah bisa dibiayai, sudah dia merasa bisa dan sudah merasa beres dari tanggung jawab terhadap orang tua. Terus yang berikutnya dari hadis ini, masih dari hadis ini, banyaknya orang yang berdagang, perdagangannya itu mungkin banyak menghasilkan tapi tidak memiliki keberkahan. Orang kayaknya tidak mau menderma gitu loh. Banyak orang yang masih kekurangan di sekelilingnya, padahal dia sukses dari perdagangannya. Itu bahkan mencari sesuatu yang halal mungkin baginya sudah mulai sulit karena banyaknya perdagangan yang isinya itu sudah tipu daya.
Itu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Lanjut hadis berikutnya, wa min halan iku setengah sangking, wa min halan iku setengah sangking imarat utawa tondo-tondone kiamat, yakti bakal tumeka alan nasi ing atase menungso apa zamanun zaman himmatuhum kang utawi himmai utawa sejone nas iku butunuhum piro-piro wetenge nas wa syarafuhum lan mulia-mulyane nas iku mata uhum bondone nas wa kiblatuhum lan kiblate nas iku nisa uhum wong wadone nas wa dinuhum lan akomone nas iku darohimuhum piro-piro dirhamin nas wa dana nirohum lan piro-piro dinare mas ulaika utawi nas iku syarrul khaliqi saelek-eleke makhluk syarrul khaliqi saelek-eleke makhluk la khalaqo kan ora ono bagian iku maujud lahum qurun nas indallahi mungguwe Gusti Allah. Yang berikutnya bagian dari tanda kiamat adalah akan datang suatu masa di mana keinginan atau tujuan pokok dari semua manusia itu hanya sebatas perut. Yang kemarin saya jelaskan, orang mau membantu kalau ada upahnya, orang mau berbakti kalau ada yang mau bayar. Toleransi tepos liro itu sudah mulai tidak ada. Katanya di sini seperti itu. Jadi akan datang suatu masa di mana cita-cita seseorang itu hanya sebatas urusan perut. Terus kemuliaan mereka itu adalah mata uhum. Jadi yang dianggap mereka mulia yang paling banyak memiliki gaya. Jadi mata uhum itu adalah perhiasan. Jadi yang paling banyak gaya, yang paling banyak mengikuti tren itu dianggap orang yang mulia, bukan orang yang alim, bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang soleh. Itu kelak nanti akan datang suatu masa yang seperti itu. Terus wa qiblatuhum nisa'uhum, yang menjadi rujukan mereka adalah istri-istri mereka. Jadi bojone kudu ayu, tidak melihat lagi soleh apa ora, gak urusan dia sudah menjadi seorang pezina atau tidak, dan kasus itu baru sudah kita dengar. Sekarang itu yang jadi sorotan itu justru orang yang cantik, dan ya di medsos itu sudah ya terkenal karena kecantikannya. Nah itu kiblatnya orang ya glowing, itu jadi nih wong sing glowing. Nah itu sekarang kiblatnya orang itu pada akhir zaman itu seperti itu. Yang jadi patokan itu adalah perempuan. Wadinuhum darahimuhum, dan agama mereka itu adalah harta-harta mereka. Artinya mereka itu akan banyak pengikutnya kalau mereka itu kaya. Jadi lek wis soge ngomong opo ae akeh sing manut, meskipun alim, meskipun dia adalah ulama, meskipun dia ahli ibadah, tapi dia masuk kategori orang yang tidak kaya, maka di akhir zaman dia tidak akan banyak memiliki pengikut. Semoga kita tetap diberi kekuatan oleh Allah kalau melihat hadis ini berpegang teguh kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita memperdulikan bagaimana orang lain memperlakukan kita, karena memang itu bagian dari fitnah akhir zaman. Hadis berikutnya, wa min halan iku setengah sangking imarat utawa tondo-tondone kiamat, la talhabu ora bakal ilang apa al ayyamu pira-pira dina, wal layali lan pira-pira wayah bengi, hatta yakhlaqo hingga rusak apa Al-Qur'an fi suduri aqwamin ing dalem atine pira-pira kaum. Jadi hari demi hari Al-Quran itu usang di dalam hati seseorang. Bukan cuman di dalam hatinya, jadi orang itu sudah tidak banyak mengikuti Al-Quran. Min halil ummati saking ikilah umat kama yakhlaku koyo oleh rusak opasiabu piro-piro dodot. Jadi Al-Quran itu hanya jadi pajangan, tidak pernah menjadi panutan.
Padahal kalau mau meninggal itu di dalam talqin Al-Qur'anu imami, kan seperti itu. Jadi Al-Qur'an itu adalah imam. Pada akhir zaman Al-Qur'an itu akan lekang dimakan waktu, hanya ada wujudnya, tapi orang sudah tidak banyak paham. Kok ati paham moco akeh sing gelepotan. Dan kita sudah mengadakan penelitian waktu di Malang, dari sekitar 100 orang yang bisa baca, baru bisa baca ini Al-Qur'an ini ya, baru bisa baca, itu ketemu cuman baru bisa baca 3 dari 100 orang, itu 3 belum benar, itu baru baca. Nah, makanya di sini betul itu sudah makanya di sini itu hadisnya Nabi itu sepertinya sudah terjadi. Jadi kelak Al-Qur'an itu akan menjadi usang, Al-Qur'an itu akan rusak di dalam hatinya kok. Artinya orang itu angen-angen maca Al-Qur'an, angen-angen karo maknane itu sudah hampir tidak ada, sudah hampir tidak ada. Terus wayakunulan ono opo mabaran siwahu kang sakliyane Al-Qur'an iku ajaba perkara kang luwih gawake lahum kanggo akwam. Kemudian orang pada masa itu pula sudah tidak tertarik kepada Al-Qur'an, tapi tertarik kepada sesuatu yang selain Al-Qur'an. Salah satu contohnya Al-Qur'an jarang dikutip, tapi banyak mengutip kata-kata mutiara yang itu bukan dari Al-Qur'an. Padahal di dalam Al-Qur'an ya banyak kata-kata mutiara. Itu kalau di media sosial yang terlihat itu. Wayakunu lan ono opo amruhum perkorone kaum, opo amruhum perkorone kaum iku tomaan pengarep kullahu yo sekabehane tomak, la yukhalitu lan ora bakal nyampuri ing tomak opo khaufun wedi in qassara lamun kepeko sapa sakas fi haqillahi ing dalem hake Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah. Kemudian semua persoalan dan semua peristiwa yang terjadi pada kalangan manusia pada saat itu hanya keinginan yang menggebu-gebu. Pokoknya apa saja harus bisa saya capai tanpa memperdulikan hukum Allah itu benar atau tidak. Yang penting ngasilno kabas. Itu tanda-tanda akhir zaman. Jadi yang penting ngasilno, yang penting nguntungno, yang penting iki aku iso entuk, hajar sudah lewat, tidak lagi memperhatikan coro dagang iki dagang sesuai dengan aturan Islam seperti apa, kalau ngutangi seharusnya mengutangi seperti apa, sudah tidak ada. Yang penting bisa menguntungkan, sudah hajar. Itu pada akhir zaman, bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Terus orang yang melakukan seperti itu manathu ngarap-ngarap sapa syakhs nafsu tegese awake syakhs al amani ing pira-pira pengarep, wa in tajawaza lan lamun ngliwati sapa syakhs ilama maring perkara naha kang nyegah sinten Allah anhu saking mah kala ngucap sapa syakhs arju ngarep-ngarep sapa ingsun ayat tajawaza ing yen to ngapura sinten Allah anni ando saking dosa ingsun. Meskipun dia melakukan dosa seperti tadi yang saya katakan, ya kan, yang penting nguntungno, sepenting ngopo, ya kan, sudah dihajar tanpa peduli itu halal atau haram, apakah itu riba atau tidak, yang penting menguntungkan, sudah dilawan. Tapi meskipun dia melakukan seperti itu, dia tetap berharap ngapurone Gusti Allah tanpa mau berhenti dari pekerjaan yang jelek itu tadi. Jadi ngutangne uang mari ngono nganakne, dia ya Allah ngapuro, saya mungkin tidak bisa menghindar dari perbuatan seperti ini, kalau tidak seperti ini aku tidak mendapatkan hasil. Terus dia berdoa seperti itu tapi tidak mau berhenti gitu loh. Itu bagian dari tanda akhir zaman. Nah, kalau itu sudah muncul di dalam hati kita, iki bener apa ora? Kapopo lah, insyaallah pangeran ngerti. Kadang kan kayak gitu. Lah, gak ngerti kadang insyaallah pangeran ngerti lah awake dhewe iki butuh. Nah, enggak bisa seperti itu. Nah, kalau ada di dalam hati kita seperti itu, ya memang itu adalah bagian dari tanda hari kiamat. Yang intinya adalah berhentilah kita, segeralah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hindari sesuatu yang dilarang, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena kalau tidak, maka kita juga akan termakan terhadap fitnahnya akhir zaman.
Lanjut hadisnya lagi, kita baca sampai selesai ini, cuman sedikit kok. Wa min halan iku setengah sangking imarat, wa min halan iku setengah sangking imarat. Yadrusu rusak, bakal rusak opal Islam kama yadrusu koyo oleh rusak opo wasjus sawabi hiasane kelambi hatta layudro hingga ora den ngerti opo ma perkara utawa pahala siamun kang utawi ma iku rupa puasa wala salatun lan ora lan rupa salat wala nusukun lan ora ngerti maring ganjarane ibadah wala sedekah lan ora ngerti maring ganjarane sedekah wayam lan isi tetep apa tawaifu sapa tawaifa piro-piro kelompok minan nasi saking menungso asyaikhu nyatane wong tuwa al kabiru kang banget tuane al ajuzu kang nini al kabiratu kang wal ajuzu lan wong tuwa nini al kabiratu kang banget tuane yakuluna ngucap sapa tawaif adrikna tahu nemu sopo kita abaana ing bapak kita ala hadil kalimat ing atase ikilah kalimat la ilaha illallah nyatane kalimat la ilaha illallah panahnu moko utawi kita iku nakuluha ngucapno sopo kita ing kalimat krana wong tuwa rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Ibnu Majah Imam Ibnu Majah an Udzaifah saking sahabat Udzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Artinya adalah kelak Islam itu terlihat sangat rusak sekali. Artinya banyak orang mengaku Islam tapi dia sudah tidak paham Islam itu seperti apa, ibadahnya seperti apa, sing ngomong Islam tapi jarang ngelakoni sholat, sehingga dia tidak tahu pahalane sholat berjamaah iku piro, pahalane wong dewean iku piro, pahalane sholat tarawih piro. Bahkan untuk sholat kayak sekarang itu ada yang namanya sholat tarawih. Orang itu kadang tidak melakukan ba'diyatal isya tapi milih sholat tarawih, padahal pahalanya itu tetap lebih utama sholat ba'diyatal isya dan qobliyatal isya. Nah itu gara-gara dia tidak tahu, nggak tahu mana yang lebih utama dan mana yang tidak, dia milih sholat tarawih. Padahal pahalane si luwe utama sholat ba'diyatal isya dan sholat qobliyatal isya. Jadi kalau sampean misal datang telat, sholat qobliyah dulu baru ikut sholat tarawih. Lah kadang karena nggak tahu ya akhirnya tarawih. Yang disampaikan itu adalah pahala-pahala terkait dengan sholat tarawih. Yang saya tahu pahala-pahala yang dijelaskan di dalam sholat tarawih itu dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin. Itu rata-rata hadisnya dhaif, gitu loh. Ya enggak apa-apa, itu dipakai. Kalau saya lebih suka menjelaskan aturan hukum dan tata cara pelaksanaan, karena itu hadisnya lebih kuat dan lebih mendidik. Akhirnya orang itu sudah tidak tahu kalau pahalanya sholat tarawih itu masih kalah dengan pahalanya sholat ba'diyatal isya dan sholat qobliyatal isya, sehingga kadang dia enggak milih sholat ba'diyatal isya, milih langsung sholat tarawih. Ya ini sudah dijelaskan, banyak orang yang tidak tahu pahalanya sholat, pahalanya puasa, pahalanya ibadah, pahalanya sedekah, enggak tahu dia. Tidak tahu, dia tahunya cuman apa yang dilakukan oleh orang tua kayak gini, ya sudah saya ikuti. Bahkan pada akhir zaman banyak orang yang tidak tahu fungsi daripada lafaz la ilaha illallah. Tidak tahu fungsinya lafaz la ilaha illallah, sampai orang tua itu aku saya kayaknya pernah dengar kalimat itu. Aku mengucapkan kalimat itu hanya karena orang tua aku dulu mengucapkan kalimat itu. Jadi dia itu Islamnya ya cuma sekedar ikut saja sudah, nggak tahu lafaz la ilaha illallah itu apa. Sampai seperti ini loh hadisnya. Saking ora-onone Islam, ono lah Islame iku ono. Cuman saking tidak pahamnya orang di akhir zaman tentang agama Islam. Ya itu tadi, bisa dari keluarga, bisa dari pendidikan. Dan normal yang harus kita ketahui sekarang, yang normal yang harus kita sadari sekarang, orang rata-rata merasa wajibnya ngaji itu pokok mari sekolah SMA utawa mari mondok. Wis mari ngono gak ngaji maneh. Sudah selesai itu gak ngaji lagi.
Kita harus introspeksi. Makanya padahal kewajiban ngaji itu terus. Bahkan ada yang mengatakan itu, ini saya temukan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, cuman wakilah ini adalah makalah dari Imam Syafi'i. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan baik di akhirat, maka hendaklah dia belajar ilmunya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan baik di dunia, maka hendaklah dia tahu ilmunya. Barang siapa yang menginginkan baik dunia dan akhirat, maka dia juga harus tahu ilmunya. Berarti dilihat dari dakwah ini, kan ilmu kan tidak boleh berhenti. Jangan dicukupkan setelah mondok terus berhenti ngaji. Tidak bisa seperti itu. Bahkan di dalam kitab Zubat itu, kalau tidak salah kalimatnya seperti ini. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya itu adalah barang siapa yang melakukan amal tapi amalnya itu hanya ikut-ikutan saja, tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, dawanya di sana itu adalah amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya tidak diterima. Itu saking wajibnya kita belajar. Bahkan di dalam sebagian keterangan, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu sejak dilahirkan sampai mati. Jadi jangan berhenti. Saya sendiri itu sampai detik ini itu masih terus mengaji, masih terus ngaji bareng teman-teman dan nggak berhenti. Gitu. Dan di sini itu sudah dijelaskan kalau kelak pada akhir zaman itu kita akan melihat Islam itu rusak, sama seperti rusaknya perhiasan yang ada di baju. Bajunya nggak rusak gitu loh, cuman wis gak ono, gak ketok Islamnya itu seperti apa sudah tidak terlihat, karena sudah tidak bisa dibedakan antara yang orang Islam dan orang yang tidak Islam. Sing ngomong Islam yo gak gelem sholat, sing dudu Islam yo ancene wis gak sholat. Nah itu sampai seperti itunya. Makanya semoga kita, keluarga kita masih diberi keteguhan oleh Allah untuk terus belajar sehingga mereka tidak buta akan pahala-pahala dan janji-janji Allah terkait apa yang sudah diperintahkan di dalam agama Islam. Amin Allahumma amin. Berikutnya hadis yang berikutnya, wa minha lan ikut setengah sangking, wa minha lan ikut setengah sangking imarat la takumu ora bakal jumeneng apa saatu kiamat, apa saatu kiamat hatta la yuqalu, hingga ora den ucapake fil ardi ing dalam bumi apa la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah. Jadi tidak akan pernah terjadi kiamat ketika sampai di bumi itu sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Jadi kita bisa bayangkan sesuk anak ETW itu gak bakalan ngerti kalimat la ilaha illallah. Dia hanya mengikuti apa yang pernah ia dengar, tapi sudah tidak tahu lafaz la ilaha illallah itu bagian dari syahadat, bagian dari bukti kalau kita itu adalah orang yang beragama Islam. Itu pun masih belum, itu pun masih ada tahapannya. Ketika orang sudah masuk Islam, dia harus melakukan segala kewajiban yang ada di dalam agama Islam, sholat, zakat, puasa. Kok ate sholat, zakat, puasa di akhir zaman itu lafaz la ilaha illallah ini air loh, gak pakai ate di ucapno. Jadi besok itu insya Allah tahlil nggak bakalan nggak ada ya. Tahlil bakalan nggak ada karena lafaz la ilaha kan lafaz la ilaha illallah. Bisa jadi seperti itu atau bisa jadi kinayah seperti tadi, orang tetap mengikuti tahlil cuman sudah tidak tahu apa itu tahlil. Bisa jadi seperti itu. Wa minha lan iku setengah saking imarat la takumu ora bakal jumeneng apa asa atu kiamat hatta yalharu hingga pertelo apa al-fahsyu penggawe Allah wal bahlu wal bukhlu lan penggawe cetil wa yukhawwanu lan den arani kidro sapa al aminu wong kang den percaya, wayu tamanu lan den arani wong kang den percaya sapa al khainu wong kang tukang khianat, wa tahlikalan rusak sapa al aunu wong kang mulya, wa tadharolan kang pertelo sapa sapa al attahutu wong kang asor,
Qalu ngucap sapa sahabat, ya Rasulullah utusane Gusti Allah, wa ma utawi apa iku atahutu tahut wal waulu lan waul. Qala jawab sinten Nabi, al waulu utawi waul iku wujuhun nasi pengarepe menungso, wa asrafuhum lan mulya-mulyane nas. Wat tahutu utawi tahut iku alladzina wong akeh kanu kang ono sapa alladzina iku tahta agamin nasi ono ing dalam ngisor-ngisore ulamaane menungso. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten At-Tabrani Imam Tabrani an Abi Hurairah ten riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Berikutnya adalah kiamat itu tidak akan pernah terjadi ketika al-fahish, kejelekan dan kebakhilan itu sudah merajalela. Jadi kejelekan dan kebakhilan itu sudah merajalela. Orang yang dipercaya itu justru dikhianati. Jadi orang yang terpercaya justru dianggap sebagai orang yang berkhianat. Orang yang berkhianat justru menjadi orang yang sering dipercaya. Dan di sana itu tahliku al-waul, orang yang menjadi pemimpin adalah mereka orang yang rusak, ya. Terus kemudian wujuhun nasi asrofum, terus watan haru at-tahutu. Jadi orang yang menjadi pemimpin adalah orang yang rusak, orang yang lemah atau orang yang paling bawah itu sangat banyak sekali. Jadi orang yang rusak itu jadi pemimpin, orang yang lemah itu banyak sekali. Itu seperti itu nanti akhir zaman. Lemah bagaimana? Ya mungkin lemah dalam pengetahuan agama itu cek ketoi. Sing dadi pemimpin wong sing gak ngerti agama pisan. Gitu loh. Wa minha lan iku setengah saking imarat la takum ora bakal jumeneng apa saatu kiamat hatta takhruja hingga metu sapa sabuna wong 70 apane kadiban wong kang tukang goro. Jadi tidak akan terjadi sebuah, wallahu a'lam ini ya, yang dimaksud dengan 70 orang banyak pembohong itu bagaimana, wallahu a'lam saya tidak tahu. Tapi yang jelas hadisnya itu tidak akan pernah terjadi kiamat sampai muncul 70 orang pembohong. Ada 70 orang pembohong. Kultu ngucap sapa ingsun, wa ma utawi apa iku ayatuhum tondo-tondone sabun. Wa ma utawi apa iku ayatuhum tondo-tondone sabun. Olan jawab sinten Nabi, yaktu naka bakal tumeka, yaktu nakum bakal nekani sopo sabun ing siro bisunnatin kelawan tindak lampah lam takunu kang ora tau tinemu sopo siro alaiha ing atase sunnah. Ya yuwayyiruna ngowai sopo sabun biha kelawan sunnatakum ing tindak lampai siro. Fa idza ra'aitumuhum moko ing dalem arekalane ningali sapa sira ing sabun pajetani buhum moko ngedono sapa sira ing sabun. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Al-Bukhari Imam Bukhari an Ibni Abdillah riwayatake saking Ibni Abdillah Ibni Amr wa Ibnil As radhiyallahu anhuma. Yang berikutnya adalah tidak pernah akan terjadi hari kiamat sampai muncul 70 orang pembohong. Saya tidak tahu maksudnya 70 orang pembohong itu seperti apa. Cuman di sini dijelaskan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah mereka-mereka yang tradisi dan gaya baru untuk merubah tradisi-tradisi baik lama yang sudah kita lakukan. Itu tandanya 70 orang pembohong. Dia membawa gaya hidup baru dan merubah gaya hidup kita yang sebelumnya itu menurut kita itu baik dan sudah kita ikuti dari jejak-jejak orang tua kita. Itu semuanya dirubah. Itu tandanya. Ya, berubah adat. Nah, ya terserah merubah adat yang jelas itu sunnah. Sunnah itu tindak lampah, perilaku, kebiasaan itu dirubah. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi artinya karena pesannya di sini kalau kita ketemu dengan orang ini disuruh menghindar. Fa idza ra'aitumuhum fajtanibuhum.
kalau kita ketemu dengan orang-orang yang seperti ini, merubah gaya hidup kita yang awalnya kata kita baik dari orang tua memang kayak gitu, terus kemudian ada datang orang merubah kehidupan kita, gaya model itu dirubah, maka jauhi, karena itu sangat berbahaya, akan membuat diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dua hadis lagi, wa minha lan iku setaka saking imarat idza zahara ing dalem are kalane pertelo apa al qaulu ucapan, wa khuzina lan den gondo apa al amalu amal, wa talafat lan rusak apa al sunu pira-pira lisan, wa talafat lan beto-beto apa al qulubu pira-pira ati, wa qala padha mekot sapa kullu dzi rahimin wong kang duweni sanak rahim, rahimahu ing sanak keluargane dzi rahim, fa inda dzalika maka ing dalem ari kalane mengkono-mengkono wektu la'anahum nglaknat ing nas sinten Allah wa asammahum lan padha butakne, wa asammahum lan nulikne sinten Allah ing nas, wa amalan mutakne sinten Allah ing nas, absarahum ing peningalane nas. Rawahum riwayatake ing hadis sinten al imamu Imam Ahmad nyatane Imam Ahmad, wa Abdul Humaidin lan Abdul Humaid an Salman saking Salman Al Farisi radhiyallahu an. Berikutnya adalah salah satu tanda hari kiamat ketika ucapan itu bertebaran di mana-mana sementara amal itu sudah tidak ada. Lisan semuanya itu rusak, lisan akeh wong ngomong ngawur, banyak cerita hoak, ya. Hati mereka itu sudah tidak saling menyatu. Nah, salah satu contoh hati tidak menyatu itu ketika bertamu kumpul bareng roto-roto wong padha ndelok HP, atine wis padha nyambung. Itu tampak sudah. Kalau bagian dari tanda-tanda hari kiamat, jadi hati sudah tidak menyatu. Nah, kalau pada saat itu sudah terjadi, maka orang-orang yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah, dia akan ditulikan dan dia akan dibatakan. Maksudnya bagaimana orang yang seperti itu sudah tidak akan dipedulikan kepada sekelilingnya oleh Allah. Dia sudah akan berjalan dengan dirinya sendiri tanpa dia ada yang bisa memperingatkan dan tanpa ada orang yang bisa menegurnya, tidak ada sudah. Jadi banyak orang pembicaraan ada di mana wong sing ngomong iki wakeh tapi ngamali ora ono. Itu berbicara kepada pribadi, berbicara kepada ya saya sendiri kan seperti itu. Kemarin sudah saya contohkan kalau berbicara sekolah, saya sendiri mungkin sekolahnya sudah tinggi, tamping dibanding dengan pekerjaan orang tua saya jauh sama sekali. Bahkan orang tua saya kayaknya tidak lulus sekolah. Tapi ngeliat dulu amali, Pak. Orang tua saya alhamdulillah ketika saya sudah paham atau jadi orang yang ngerti, saya belum pernah melihat orang tua saya itu tidak melakukan sholat jamaah. Lah iki anake mondok suwi sekolah dukur jamaah sholat tepat waktu ae soro. Itu karena bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Semoga kita terus diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa memperbaiki amal kita sehingga kita selamat dari fitnah akhir zaman. Hadis yang terakhir, wa min halan iku setengah saking imarat idza nasu utawi ing dalem arekalane menungso iku alharu padha mertelake sapa nas al ilma ing ilmu, wa dayyahu lan padha nyanyiake sapa nas al amala ing amal, wa tahabu lan padha seneng sapa nas bil al suni kelawan pira-pira lisan, wa tabaghadu lan padha bendu sapa nas bil qulubi kelawan pira-pira ati, wa taqatu lan padha pegot pinegotan sapa man bil arhami ing dalem pira sana la'anahum moko nglaknat ing nas sinten Allah inda dalika ing dalem mengkono-mengkono waktu pasomahum moko bakal nulikno sinten Allah ing nas wa ma lan mutakno sapa Allah absarahum ing peningalane nas. Rawahu riwayatake sing ing hadis sinten Ibnu Abi Dunya Anil Hasan saking Syekh Hasan radhiyallahu an. Berikutnya adalah
Cuman dikomentari oleh Imam Al-Baihaqi, qala dawu sinten Al-Baihaqi Imam Baihaqi wa ghairuhum lan liyane Imam Baihaqi rahimahullahu taala al-imaratu di sini itu al-imaratu utawi pira-pira tondo minha saking pira-pira imarat iku sigorun kalebu pira-pira tondo kang cilik wa qad madolan teman-teman liwat opo aksar akeh-akene imarat wa minha lan iku setengah saking imarat kibarun utawi pira-pira imarat kang gede sakati kang bakal tumeka apa imarat. Ini yang terakhir dari tanda-tanda kiamat. Jadi dari tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil dari kiamat. Yang terakhir itu adalah ketika manusia itu banyak menampakkan ilmu, cuman sayang sekali tidak dilakukan atau tidak diamalkan. Watahabu bil alsuni, dan mereka senang sekali mengatur pembicaraan, debat senang, ya kan? Ya kan, debat senang, seminar senang, ya kan, seminar, diskusi, musyawarah senang dia, senang, tapi amale kao tabaghadu bil qalbi, mereka saling membenci di dalam hati, wa taqatu fil arham, dan mereka banyak memutus tali silaturahmi. Itu pada tanda-tanda akhir zaman. Kalau sudah seperti itu, la'anahumullahu inda dzalik, maka laknat Allah akan bersama dengan mereka. Laknat Allah akan bersama mereka. Mereka sudah tidak peduli, mereka akan ditulikan oleh Allah, mereka akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hadis-hadis tadi yang disampaikan oleh Imam Baihaqi dikatakan kalau itu bagian dari tanda-tanda kecil menjelang hari kiamat. Untuk tanda-tanda besar insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan istiqomah untuk ngaji bareng bersama. Kita akhiri pembahasan pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala khususan malik hadzal kitab wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadina wa ustadina wa li jami' awliya'i tis'a wa li jami' awliya fil Indonesia wa li jami' awliya fid dunya radhiyallahu anhum wa an sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wa li jami'il muassis jami'an atatul ulama radhiyallahu anhum wa an sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'abidin wa laimatul mujtahidin. Allah ta'ala yahmi nabi mayatihim wa yumituna bi madatihim wa yaqra'u bi barakatihim wa barihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Kang Jis.